Legenda Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada satu desa yang kebanyakan penduduknya adalah petani. Karena tanah di sana sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, meskipun begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin dan kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayun di dedaunan. Namun, para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup untuk menyimpan semua padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Iya, seluruh petani. Mereka terpaksa menjual seluruh hasil panen mereka dengan harga yang sangat murah. Jika tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Jika pasokan beras mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan ya hidup kita berubah? Kata seorang petani kepada temannya. Sudah tidak kuat saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Shh, jangan keras-keras, nanti bisa ada yang dengar. Sahut temannya. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan ada balasan untuk orang yang suka menganiaya orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja, bagaimana? Semua padinya sudah dibeli? Kata Nyai Endit. Beres, Nyi. Jawab seorang centeng bernama Barja. Boleh diperiksa, Nyi, lumbungnya. Semuanya sudah penuh terisi padi. Bahkan beberapa masih kami simpan di luar karena sudah tak muat lagi. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan menjadi semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapapun yang membantah. Kata Nyai Endit. Benar saja, beberapa minggu kemudian para warga mulai mengalami kelaparan. Sedangkan Nyai Endit terus berpesta pora dengan banyak makanan di rumahnya. Aduh, Pak. Persediaan beras kita mulai menipis. Sebentar lagi kita harus membeli pasokan di Nyai Endit. Kata tetangga sebelah, harganya sudah menaik 5 kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Padahal kan masih ada kebutuhan yang lain yang harus kita beli, Pak. Ya Tuhan, ringankanlah beban kami. Begitulah gerutuan-gerutuan para penduduk desa atas kesewenang-wenangan Nyai Endit. Di suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan mata yang penuh iba. Kasihan sekali para penduduk desa ini. Mereka menderita hanya karena seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri.
Pikir si nenek. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Nih, saya mau numpang tanya, kata si nenek. Iya nek, ada apa? Jawab Nyi Asih yang sedang menumbuk padi tersebut. Di manakah saya bisa menemukan rumah orang terkaya di desa ini? Tanya si nenek. Oh, maksud Anda rumah Nyai Endit? Sudah dekat, Nek. Nenek tinggal lurus sampai pertigaan. Nanti nenek belok kiri. Akan ada rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya, Nek. Memangnya nenek ada urusan apa ya ke rumahnya? Saya mau meminta sedekah. Jawab si nenek. Percuma saja, Nek. Jika meminta kepadanya, gak akan dikasih. Jika nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya. Tapi seadanya. Tidak perlu. Aku hanya ingin tahu bagaimana reaksinya jika ada yang meminta sedekah. Oh ya, tolong beritahu warga yang lain untuk segera mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Musim kemarau mana mungkin ada banjir? Aku tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran kepada Nyai Endit. Jadi maka segera mengungsilah dan bawa barang berharga kalian. Kata nenek. Setelah mengatakan itu, si nenek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih kebingungan. Sementara itu, Nyai Endit masih menikmati makanan mewah di rumahnya. Demikian pula para centeng-centengnya. Akhirnya, si pengemis tiba di depan rumah Nyai Endit. Lalu dihadang oleh para centeng. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Nanti teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Bentak centeng. Aku ingin meminta sedekah. Barangkali ada makanan yang bisa saya makan. Sudah berhari-hari saya tidak makan. Kata si nenek. Memangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli, jangan minta. Cepat pergi dari sini sebelum saya selet. Tetapi si nenek tidak bergeming di tempatnya. Endit, keluarlah. Aku ingin meminta sedekah. Endit. Teriak si nenek. Para centeng berusaha untuk menarik si nenek yang terus berteriak-teriak, tapi tidak berhasil. Siapa sih yang teriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hai nenek tua, kenapa kau berteriak-teriak di depan rumahku? Aku ingin meminta sedekah. Sudah berhari-hari aku tidak makan. Wah, gak makan kos. Minta sama aku. Gak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat mencium baumu. Tetapi si nenek bukannya pergi. Dia malah menancapkan tongkatnya ke tanah dan menatap Nyai Endit dengan penuh amarah. Endit, selama ini Tuhan memberimu rezeki yang berlimpah, tapi kau tidak pernah bersyukur. Kau kikir. Sementara warga kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini atas jawaban dari para penduduk yang tersiksa karenamu. Sekarang terimalah hukumanmu. Kau mau menghukumku? Tak lihat centeng-centengku banyak.
sentuhku saja, kau akan mati. Tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila. Cabut tongkat apa susahnya? Tanpa tenaga pun aku bisa. Jawab Nyendit sombong. Lalu hup, dia mencoba mencabutnya dengan satu tangan. Tongkat itu tak bergeming. Lalu hup, hup, dia mencoba dengan dua tangan. Tongkat itu masih tak bergeming. Sialan! Centeng, cepat cabut tongkat ini. Awas saja kalau tidak tercabut. Gaji kalian aku potong. Setelah para centeng mencoba mencabut tongkat ini, bahkan setelah ditarik oleh 3 orang, tongkat ini tetap tidak bergeming juga. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Sekarang lihat bagaimana aku mencabut tongkat ini. Lalu brut, tongkat itu tercabut dalam sekali hentakan. Bur, tiba-tiba keluar air yang sangat deras dari bekas tancapan tongkat si nenek. Endit, lihatlah, air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Air ini adalah air yang akan menenggelamkanmu beserta hartamu. Setelah mengatakan hal tersebut, si nenek hilang entah kemana. Menyisakan si Endit yang panik karena air meluap dengan deras. Dia berusaha kabur, menyelamatkan hartanya, tetapi air bah lebih cepat menenggelamkannya. Kini terciptalah danau kecil yang indah di desa tersebut. Orang-orang menamakannya Situ Bagendit. Situ yang berarti danau dan Bagendit yang diambil dari nama Nyai Endit. Beberapa orang percaya bahwa kita dapat melihat lintah sebesar kasur di danau tersebut. Katanya itu adalah perwujudan dari Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah.